Oke, kita lanjut nih. Di chapter 1050 yang lalu itu mengakhiri penderitaan serta mimpi buruk para penduduk negeri Wano selama 20 tahun lamanya. Setelah di chapter ini, Monkey D. Luffy berhasil menumbangkan dalang di balik semua mimpi buruk penduduk negeri Wano itu, Yakuju no Kaido. Memang Kaido tidak akan mati semudah itu nih, hanya karena di chapter 1050 yang lalu itu kita tahu jika dia terjatuh sampai ke kolam magma di perut bumi. Ini tentu masih belum cukup nih untuk membunuh seorang seperti Kaido sendiri, karena seperti kita tahu jika ternyata Big Mom pun masih hidup dan juga tengah berada di kolam magma seperti halnya Kaido. Nah, Big Mom sendiri tidak mati nih dan juga belum melakukan pergerakannya sama sekali setelah menerima kekalahannya ini. Seperti yang kita tahu, banyak sekali yang menteorikan jika Big Mom adalah karakter yang akan menjadi penghubung menuju arc selanjutnya, yaitu Elbaf. Namun benarkah Big Mom itu akan kembali menjadi bagian dari arc selanjutnya, yaitu Elbaf? Dan bukankah rasanya sudah cukup memunculan Big Mom itu dan selama 2 arc panjang ini dan kita sudah merasa bosan? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bukannya Big Mom, namun kemungkinan terbesar Akagami no Sang lah yang akan menjadi bintang di Pulau Raksasa Elbaf. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Seperti yang kita tahu bahwa Big Mom sendiri memang selalu dikaitkan dengan art Elbaf yang akan terjadi setelah art Wano Kuni ini selesai. Bukannya tanpa alasan, pasalnya memang banyak sekali fakta-fakta pendukung yang mengisyaratkan jika ini memang akan terjadi. Seperti masa lalu Big Mom di Elbaf yang masih belum terselesaikan, kisah pertemanannya dengan para ras raksasa Pulau Elbaf di masa kecilnya itu sampai-sampai dengan perselisihannya dengan pangeran negeri Elbaf yaitu Loki. Namun tidak ada kesan buruk yang Big Mom tinggalkan untuk Pulau Elbaf sendiri dan juga para ras raksasa ini. Ada 3 kesalahan besar yang membuat para ras raksasa ini sampai membenci Big Mom: pembunuhan Yoruru, dimakannya Mother Carmel, dan yang terakhir pembatalan pernikahan Pangeran Loki dengan Lola. Nah, karena Lola kabur meninggalkan World Gag Island, 3 kesalahan fatal Big Mom itu membuatnya tak lagi mendapatkan tempat dan martabatnya di mata para ras raksasa itu. Sidangnya, itulah beberapa alasan kenapa Big Mom itu digadang-gadang akan kembali menjadi bagian dari art Elbaf selanjutnya. Bahkan dialah nantinya akan menjadi benang merah nih penghubung dari art Wano ini ke art Elbaf nantinya. Namun apakah beberapa fakta ini cukup untuk membuktikan jika art Elbaf akan kembali menunjukkan kisah masa lalu Big Mom yang masih belum terselesaikan itu tadi? Nah, menurut Amin hal itu akan sangat kecil sekali nih kemungkinannya bakal terjadi. Tentu kita sudah merasa cukup bosan dengan kemunculan Big Mom. Pasalnya Big Mom sendiri sudah 2 kali berturut-turut muncul dan menjadi pemeran antagonis meskipun tidak pernah menjadi yang utama di 2 art panjang World Gag Island itu. Dan juga sekarang adalah Wano Kuni. Nah, setidaknya sudah 100-an chapter ini atau bahkan lebih di mana Big Mom itu selalu dimunculkan. Tidak relevan rasanya jika art Elbaf nanti masih akan kembali menceritakan tentang Big Mom, dan Big Mom sendiri tidak seharusnya akan kembali pada art Elbaf nanti. Karena jika itu terjadi, Eiichiro Oda tidak akan punya ruang lagi untuk membahas 2 karakter penting lainnya, yaitu Akagami no Sang dan juga Kurohige. Namun jika memang Big Mom harus muncul kembali di art Elbaf nantinya, mungkin Big Mom tidak akan lagi menjadi pemeran antagonis alias musuh dari karakter utama di sini. Nah, jika saga Elbaf nanti nih bukan disiapkan untuk Big Mom, lantas siapa yang akan mendapatkan porsi lebih di Elbaf nantinya? Nah, menurut Amin sendiri di art Elbaf ini yang akan mendapatkan porsi terbesar adalah bajak laut Akagami no Sang. Hal ini juga didukung dengan banyak alasan dan juga fakta-fakta yang sangat mendukung spekulasi ini. Kita mulai dari alasan yang pertama, God Usopp. Ya, God Usopp sendiri menjadi salah satu alasan terpenting kenapa kita bisa nantinya Sang akan berada di negeri Elbaf. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya nih DA3 sudah membuatkan video pembahasan mengenai Usopp yang akan menjadi pemeran utama di art Elbaf ini nanti dengan judul peran besar Usopp di Elbaf yang juga mewarisi tekad dari Joy Boy. Yang penasaran bisa langsung dicek aja video pembahasannya ya. Usopp sendiri adalah orang yang akan mendapatkan porsi besar nih di art Elbaf nanti selain Akagami no Sang. Namun sebenarnya keduanya akan saling terhubung juga sih. Jika kalian masih ingat, bahkan jadi Little Garden, Usopp sudah mendeklarasikan jika dirinya ingin sekali pergi ke negeri para raksasa Elbaf. Dan di atas di Enies Lobby kita juga tahu jika Usopp sangat dekat dengan para ras raksasa. Tidak diragukan lagi bahwa Oda Sensei sejak awal sepertinya memang sudah menyiasatkan sebuah rencana besarnya untuk mengembangkan karakter Usopp itu. Salah satu keinginan terbesar Usopp adalah menjadi seorang yang pemberani seperti halnya para raksasa. Dan ya, lagi-lagi berhubungan dengan ras raksasa nih. Seperti yang kita tahu pula bahwa ras raksasa adalah ras yang paling pemberani di seantero dunia. Bukan hal yang mustahil jika nantinya God Usopp akan menjadi pemimpin dari para ras raksasa itu di negeri Elbaf. Bahkan sebenarnya hal ini
sudah pernah terjadi sebelumnya di mana salah satu raksasa Hajruddin mendewakan Usopp setelah Usopp berhasil mengalahkan Sugar. Nah, di album ini juga nantinya Usopp akan bertemu dengan ayahnya sendiri yaitu Yasop. Pertemuan ayah dan anak ini akan menjadi salah satu momen terpenting nih untuk mengembangkan karakter Usopp ke depannya, menjadi seorang pria yang pemberani dan bertemu dengan ayah sendiri serta keinginannya untuk pergi ke pulau raksasa itu. Nah, semua ini akan saling terhubung satu sama lain nih, dan semua hal ini akan didapatkan oleh Usopp jika setelah di negeri Wano ini bajak laut Mugiwara akan menjadikan Elbaf sebagai destinasi yang selanjutnya. Nah, selain pertemuan ayah dan anak ini nih, di Pulau Elbaf sendiri juga akan menjadi tempat yang paling sempurna untuk pertemuan kembali Luffy bakal Senju kita dengan orang yang sangat dikaguminya, Akagami no Sang. Nah, sudah bukan rahasia umum lagi nih jika saga Wano ini akan menjadi salah satu kisah terakhir di serial One Piece sendiri, karena saat itulah sudah hampir dapat dipastikan jika setelah Art Wano ini akan menuju ke Pulau Elbaf dan dilanjutkan ke pulau terakhir yaitu Locktail. Di akhir dari cerita Art Walker Island yang lalu, Sang mengatakan kepada Luffy jika dia masih belum siap nih, meskipun dia sudah berkembang sangat jauh. Namun Luffy masih belum bisa untuk menjadi yang teratas sepenuhnya, karena itulah Sang pada waktu itu tidak langsung menemui Luffy dan hanya berkata jika pertemuan mereka akan segera terjadi. Itu adalah perkataan Sang saat Luffy masih di Walker Island. Nah, tentu sudah lain ceritanya untuk Luffy yang saat ini. Dia bukan hanya berkembang lebih jauh lagi nih, Luffy saat ini mungkin sudah jauh melampaui ekspektasi Sang terhadapnya. Pertarungan melawan Kaido dan kemenangannya itu sudah menjadikan Luffy sebagai monster yang mengerikan nih. Bangkitnya buaya iblis Hitoyotonomi model Nika yang sangat legendaris itu juga menjadi salah satu model berharga Luffy untuk bertemu dengan Sang di Elbaf nantinya. Nah, kemungkinan nih di pertemuannya dengan Sang nanti Luffy itu memang belum sekuat Sang tentunya, namun bukan hal yang mustahil jika keduanya sudah berada di tahap yang sama. Tentu ini bukan hanya menjadi pertarungan antara Sang dan juga Luffy saja nih, melainkan akan serta melibatkan semua anggota kru mereka masing-masing. Salah satu yang membuat admin penasaran itu adalah kekuatan dari Ben Beckman. Namun tentu saja nih, ini bukanlah sebuah pertarungan yang sangat serius. Ini kemungkinan hanya akan lebih menjadi pertarungan uji coba nih antara Sang untuk mengetahui sudah sejauh mana Luffy sendiri dan nakamanya itu berkembang. Ya, mungkin akan sama seperti pertarungan antara Roger dengan Shirohige di masa lalu itulah. Nah, pertarungan itu pula lah yang akan menentukan sudah pantaskah atau belum Luffy itu akan melanjutkan perjalanan menuju pulau terakhir Locktail itu dan mendeklarasikan dirinya sebagai sang raja bajak laut. Lalu apakah peran di sini Sang itu hanya sebagai pembantu Luffy ke pulau terakhir Locktail itu? Gimana menurut kalian? Nah, jika kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai bukan Big Mom nih, namun kemungkinan Akagami Sang lah yang akan menjadi bintang di pulau raksasa Elbaf nanti. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.